Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kembali ya bersama di Skominfo Podcast. Kita kedatangan tamu ya dari Rumah Sakit Umum Mokoyori di Kabupaten Buol. Dan tentunya pagi hari ini kita dalam rangka dalam mensosialisasikan program-program Syahroni. Nanti nama lengkapnya beliau spill sendiri, dan yang paling cantik di antara kita berdua ya Ibu Direktur ya, Direktur Rumah Sakit Umum Mokoyori Buol, Dr. Mariati Ismail. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi izin ini Dok, pagi hari ini kita tentunya salah satu topik sesuai dengan topik kita hari ini, bahwa kita akan mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Buol tentang bagaimana penerapan ya disiplin kerja yang ada di Kabupaten Buol berkaitan dengan kesejahteraan lah ya. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit dulu Dok sebagai pembuka kita di kesempatan hari ini, bagaimana kira-kira manajemen penerapan disiplin yang ada di Kabupaten Buol, termasuk bagaimana masalah TPP, tambahan penghasilan dengan tambahan jasa layanan. Jasa ya. Mungkin silakan Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati host dan teman. Ya. Alhamdulillah kami pagi ini dan untuk melakukan podcast dengan teman yang di Kominfo. Ya, jadi Rumah Sakit Umum Buol adalah salah satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Buol, yang ada dua sih semestinya. Rumah sakit pertama satu, tapi kita adalah satu juga rumah sakit. Ya, dengan catatan berarti di rumah sakit itu kita memiliki SDM, ya SDM yang banyak. Ya, untuk itu manajemen pelayanan kami di rumah sakit itu intinya adalah bagaimana pelayanan itu terpenuhi, optimal, efisien, dan berfokus pada pasien. Nah, manajemen di rumah sakit itu ada banyak hal yang harus kami lakukan. Salah satunya manajemen tentang SDM. SPM ya. Iya, SDM, sumber daya manusia. Tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, pagi ini kita fokus tentang manajemen sumber daya manusia di rumah sakit. Saat ini di rumah sakit ada kurang lebih 700 tenaga. Banyak sekali tenaga di rumah sakit. Jadi untuk nakes sendiri itu ada 399 nakes. Sisanya itu manajemen, staff manajemen, dan non nakes lainnya. Ya, jadi kurang lebih 700 sekian jumlah yang ada di rumah sakit dengan banyak disiplin ilmu di dalamnya. Nah, untuk hal tersebut kami di rumah sakit, namanya rumah sakit adalah bukan seperti OPD pada umumnya, karena kami berhubungan langsung dengan manusia. Ya, jadi mau tidak mau untuk kedisiplinan itu diutamakan. Terkait pelayanan Dok ya. Terkait pelayanan, terkait pelayanan masalahnya. Iya, karena lambat sedikit itu akan berimbas kepada pasien, karena yang datang di kami adalah tamu yang lagi sakit. Jadi yang butuh pelayanan. Jadi mau tidak mau itu harus kami on time, tepat waktu dalam melakukan pelayanan. Mungkin begitu dulu. Jadi dari Pak Sek mungkin ada tambahan? Ya, mungkin sudah cukup jelas disampaikan Ibu Direktur tadi. Jadi karena ini mungkin nanti lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi terkait inti dari diskusi kita hari ini tentang indisipliner. Yang dimaksud tadi Ibu Dokter, tujuannya mau apapun kebijakan yang lahir adalah bagaimana mengoptimalkan pelayanan di Rumah Sakit Mokoyori. Nah, salah satunya dengan itu, bagaimana mendisiplinkan pegawainya. Karena seperti Ibu Direktur bilang tadi, yang kita layani orang sakit, tamu yang sakit. Jadi semaksimal mungkin waktu yang kita siapkan sesuai dengan standar prosedur yang ada di rumah sakit itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Mungkin nanti ditambahkan dulu sama Ibu Direktur apa yang menjadi tema kita hari ini, nanti saya tinggal
menambahkan lagi begitu Pak Jeff. Iya, berarti memang dok ya, kalau di rumah sakit ya memang betul bahwa di rumah sakit itu merupakan pelayanan publik ya, pelayanan publik, dan terkadang ketika masyarakat tidak terlayani pasti akan terjadi ya ada yang emosi karena lambat penanganan. Nah mungkin berkaitan dengan itu barangkali dok, sehingga mungkin memang khusus untuk rumah sakit perlu perlakuan khusus ya, termasuk masalah disiplin, kemudian berhubung dengan reward dan punishment. Nah, kira-kira untuk manajemen rumah sakit dalam rangka penerapan reward dan punishmentnya itu kira-kira bagaimana dok? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami harus tepat waktu ya. Nah, selama ini kami di rumah sakit dalam waktu kurang lebih 2 tahun kelihatannya teman-teman itu yang datang itu masih banyak yang tidak tepat waktu, tidak disiplin ya, tidak disiplin. Sementara kami dituntut untuk itu ya. Akhirnya sudah berbagai macam cara yang kami lakukan ya. Akhirnya kemarin ya kami rapat kembali bagaimana kita mau dibawa kemana rumah sakit kalau seperti ini kita punya disiplin ya. Akhirnya kami merapatkan dengan antara manajemen dengan kepala ruangan, karena kepala ruangan itu adalah perwakilan dari staf ya, dari direktur ya, dari direktur dan perwakilan dari staf ya seperti itu. Jadi tidak mungkin semua staf kami undang untuk rapat ya. Jadi akhirnya di rapat itu kami bangun komunikasi dengan kepala ruangan, bagaimana sudah kalau rumah sakit seperti ini modelnya pelayanannya kita akan terbengkalai, tidak maksimal kalau seperti ini disiplinnya kita ya. Didapatlah kesepakatan rapat saat itu, kami dimuatkan dalam notulen rapat. Ya, itu sudah mulai dari Agustus loh. Itu dari bulan Agustus kami melakukan Agustus rapat. 2024. Kami lakukan rapat itu dengan mereka. Didapatlah di hasil notulen rapat itu tentang bagaimana pengurangan, misalnya kami menyebutnya pengurangan terhadap karena di rumah sakit ada jasa yang mereka dapatkan. Di rumah sakit kan itu kalau kita ASN ada TPP. Nah, ada juga di sana itu jasa layanan. Jadi kami berkesimpulan, maksudnya kami saat rapat itu sudah kesepakatan rapat itu oke, kalau begitu untuk memajukan rumah sakit mungkin ini yang harus kita tempuh. Akhirnya muncullah notulen rapat itu yang dimuatkan dalam SK Direktur untuk legalitasnya dimuatkan dalam SK Direktur. Ya, jadi semuanya pada menyetujui karena mereka yang melayani di bawah dan kami yang di atas sebagai manajemen harus mengakomodir apa kemauannya mereka. Nah, seperti itu. Ada yang menarik ini dok, menarik ini. Mungkin saya berpikir berarti dalam upaya memberikan reward ya, dalam memberikan reward kepada sivitas rumah sakit tenaga nakes ya, tenaga kesehatannya, berarti mereka diberikan semacam jasa upaya tambahan penghasilan dari pelayanan yang mereka berikan. Berarti di luar TPP dok? Di luar TPP. Oh, di luar TPP. Berarti memang. Nah ini yang sangat menarik dok, karena mungkin kita berpikir bahwa kalau untuk OPD umum kita hanya dapat menerima tambahan tunjangan penghasilan dari daerah. Nah ternyata ini baru kita tahu, ternyata di samping mereka menerima gaji pokok, kemudian tunjangan TPP, baru ada jasa layanan ya. Nah kira-kira konsep jasa layanan itu bagaimana itu dok? Dananya dari mana? Apakah memang dari Pemda atau mungkin ada penghasilan lain yang kemudian diberikan upah kepada mereka dok? Jadi untuk di rumah sakit kami adalah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Kami memiliki pendapatan, pendapatannya kami itu dari pasien, BPJS, pasien BPJS. Kesehatan, BPJS tenaga kerja, pasien umum. Itu adalah pendapatan rumah sakit. Nah, dari pendapatan itu
ada sesuai dengan perbuk, sudah diperbukkan ya, Iya. itu ada jasa layanan di situ. Oh Ya, di iya. situ ada persenan untuk jasa layanan. Dari Ya. berarti haknya, teman-teman. Iya, haknya teman-teman di situ. Karena kami mungkin juga bukan seperti OPD pada lainnya, kami 24 jam. Iya, 24 Ya, jam. seperti Ya. itu. Jadi, Betul. sehingga ini sudah dari pusat juga aturannya Pak. Ya, seperti itu. Jadi tetap nakes itu mendapatkan jasa layanan. Iya. Ya. Itu yang ada di rumah sakit. Seperti Iya, itu. karena memang resiko ya, karena kita berhubungan dengan orang sakit. Jadi rata-rata orang sakit itu tingkat stresnya Ya, tinggi, ya. sehingga salah sedikit pelayanan pasti akan memicu Kompleks. emosi dari Keluarga pasiennya. pasien atau pasien. Nah, sehingga memang betul semacam jasa layanan dok ya. Iya. Nah, otomatis berarti ketika kita berikan jasa layanan, nah tentunya ada punishment yang harus mereka dapatkan. Nah, kira-kira punishmentnya ketika misalnya ada yang sakit, kemudian ada yang tidak masuk. Nah, kira-kira bagaimana itu dok? Perlakuan terhadap mereka-mereka yang tidak melaksanakan tugas atau datang mungkin kebiasaan kita ini kudis ya dok. Iya. Ada yang banyak yang kudis, ada yang kurang Iya. rapi, kurang disiplin, disuruh datang jam 8, datangnya jam 9. Nah, kira-kira bagaimana? Ini yang menjelaskan siapa Pak? Dok atau Pak Sek? Teknisnya ya. Oh iya, Bro. Berkaitan dengan punishment, apakah memang berapa kalau misalnya saya lambat berapa potongannya, saya sakit berapa potongannya. Nah, kira-kira kalau sakit juga memang harus dipotong. Nah, itu yang kira-kira dok sangat menarik ini. Nah, coba Ya. ya silakan. Sudah tadi dijelaskan pengantar sama direktur Iya. terkait kebijakan yang diambil. Kebijakan. Nah, kebijakan diambil itu Ada punishment, sudah ada reward, ya. sudah banyak, sudah melalui beberapa tahapan. Ini tidak diambil secara sepihak oleh manajemen. Iya. Nah, ini dikumpul perwakilan-perwakilan, kepala ruangan, kepala instalasi, itu sudah dilakukan berapa kali. Tuh, kenapa hanya kepala ruangan Pak Sek? Nah, kan begini, ini seperti Ibu Direktur sampaikan tadi. Kalau kita mau undang semua, tidak muat aula. 700. Nah, di masing-masing ruangan itu punya penanggung jawab, namanya kepala ruangan, kepala instalasi. Instalasi seperti apa?